Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan pemirsa, untuk mengawali perjumpaan kita berikut cuplikan berita utama. Organisasi Lintas Perempuan Muslim Lembata gelar Tablik Akbar Tahun Baru 1445 Hijriah. Jaksa tetapkan 2 tersangka korupsi sistem internet desa. Aliansi Masyarakat gelar aksi di depan kantor Bank NTT. Ya, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan berbagai informasi menarik lainnya. Bersama saya Aldi Soai. Dan saya Giti Berkanis, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali berita pertama dari Kabupaten Lembata, Saudara. Peringatan Tahun Baru Hijriah di Lembata kali ini dilakukan dengan cara berbeda. Kolaborasi 5 organisasi perempuan Muslim Lembata menggelar tablik akbar dengan penceramah nasional Ustadz Mohai Atali dari Jakarta. Tablik akbar spesial Tahun Baru 1 Muharram 1445 Hijriah digelar di halaman Sekretariat Dekranasda Kabupaten Lembata, Kota Lewoleba, Rabu 19 Juli 2023 pagi. Kegiatan yang digelar 5 organisasi lintas perempuan Muslim di Lembata ini menghadirkan penceramah nasional Ustadz Mohai Atali. 5 organisasi Muslim tersebut yakni Fatayat NU, Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Kabupaten Lembata, Wahdah Islamiyah, Aisyah, dan Nasyatul Aisyah. Selain memperingati Tahun Baru Islam 1445 Hijriah, Ketua Fatayat NU Yuni Damayanti mengatakan kegiatan ini juga digelar dengan tujuan memperkuat hubungan persaudaraan di antara 5 organisasi lintas perempuan Islam ini. Sementara itu, penjabat Bupati Lembata Mateos Tan berharap hadirnya organisasi lintas perempuan Muslim di Kabupaten Lembata bisa berkolaborasi dengan pemerintah untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama, juga merespon semua persoalan sosial di Kabupaten Lembata. Saat ini secara nasional maupun daerah kita masih dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, penurunan angka stunting, dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Ini adalah tantangan yang harus kita selesaikan secara bersama melalui kerja-kerja kolaboratif lintas sektor termasuk Muslimah Kabupaten Lembata dalam merespon berbagai persoalan yang tengah kita hadapi ini. Saat tablik akbar ini juga para pimpinan organisasi lintas perempuan Islam ini menyerahkan sejumlah bingkisan karya tangan perempuan yang terhimpun dalam UMKM kepada penjabat Bupati Lembata Mateos Tan, Ustadz Mohai Atali, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lembata Ustadz Haji Ishak Sulaiman. Dari Kabupaten Lembata, Andrea Tagoran, TVRI NTT. Pemirsa, pasca Pertamina menurunkan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax, permintaan konsumen di 2 SPBU dalam kota ND meningkat. Saudara, pasca penurunan BBM non-subsidi oleh Pertamina pada 1 Juni lalu, permintaan bahan bakar minyak jenis Pertamax di SPBU Raimantar Kilometer 3 dan SPBU Ndao meningkat drastis. Manajer SPBU Ndao, Tresya Florentina, menyampaikan pasca penurunan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, permintaan konsumen di SPBU Ndao cenderung naik per hari berkisar 100 liter hingga 1000 liter. Pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada pengendara baik melalui media sosial maupun secara manual di SPBU.
Untuk diketahui saat ini harga Pertamax turun dari Rp13.300 per liter menjadi Rp12.500 per liter. Hari ya kadang-kadang 300 liter, kadang-kadang 100 liter. Jadi belum kelihatan sekali karena masyarakat untuk konsumen di SPBU yang menggunakan BBM Pertalite masih banyak. Untuk inovasi dari kami SPBU, kami selalu memberi motivasi. Kami selalu bahwa pemakaian Pertamax ini lebih bagus, irit, sudah itu untuk alatnya bagus. Sementara itu, Dorothea Gusa, pengawas 2 SPBU Waimantar menegaskan permintaan Pertamax di SPBU 01 Waimantar kilometer 3 mengalami kenaikan signifikan. Dari sebelumnya hanya mencapai 100 liter per hari, naik menjadi 300 liter per hari. Jadi termasuk dia punya red carpetnya, kita cek kembali, renovasi kembali, itu semua supaya menarik perhatian konsumen. Jadi seperti itu. Kalau untuk harganya itu sesuai dengan ketentuan dari Pertamina, dan untuk dia punya peningkatannya itu lebih kepada literannya itu tuh dari agak meningkat, yang sebelumnya dari 100 liter per hari tapi sekarang sudah mencapai 300 liter. Dari Kabupaten Ende, Obitani, TVRI NTT. Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai, Bayu Sugiri membantah adanya isu pungutan liar untuk membiayai pelaksanaan seminar yang dilakukan Kejaksaan Negeri Manggarai. Berbagai isu miring merebak terkait pembiayaan pelaksanaan seminar yang digiatkan oleh Kejaksaan Negeri Manggarai yang dilaksanakan di Aula Assumpta Katedral Ruteng dalam rangka menyambut Hari Bakti Adiaksa ke-63. Para kepala desa dan sekolah mengeluh terkait beban pembiayaan pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada peserta. Salah satu kepala desa yang tidak mau disebutkan namanya menjelaskan, desanya harus menyetor Rp500.000 melalui pihak kecamatan untuk pelaksanaan kegiatan seminar tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Bayu Sugiri saat seminar berlangsung menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan kepentingan para kepala sekolah dan desa. Karena itu tidak benar adanya isu pungutan liar untuk membiayai kegiatan tersebut. Bayu Sugiri menekankan bahwa kegiatan tersebut sesuai serapan anggaran yang dimiliki oleh kepala desa dan sekolah. Kegiatan tersebut juga sudah termasuk dalam anggaran dana BOS dan dana desa. Karena itu, ia berharap agar kepala sekolah dan kepala desa mempertanggungjawabkan anggaran kegiatan tersebut secara akuntabel dan transparan. Kegiatan ini bukan menjadi beban pribadi, namun secara lembaga. Bayu Sugiri mempersilakan inspektorat dan kepala dinas mempertanggungjawabkan kegiatan ini, mulai dari SPPD-nya, uang hariannya, dan penginapannya. Jangan justru momen ini menjadi momen yang tidak baik. Apalagi kami selaku pelaksana dari APH, kecenderungan sensitivitasnya akan terjadi, resistensi akan terjadi. Jadi saya berharap kepada Bapak-Bapak Kepala Dinas dan juga Inspektorat, silahkan pertanggungjawabkan kegiatan ini dengan sebaik mungkin, dengan SPPD-nya, dari mulai perjalanannya, penginapannya, uang hariannya. Jangan kemudian ADD ini dengan alasan mau hadir undangan kejaksaan, lalu semena-mena. Saya tidak mau. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Sementara itu, pemirsa, usai melaksanakan tahapan penyelidikan dan penyidikan yang panjang, kurang lebih hampir setahun, akhirnya Kejaksaan Negeri Flores Timur berhasil menetapkan dan menahan 2 tersangka dugaan korupsi pengadaan sistem internet desa tahun anggaran 2018 dan 2019.
Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Cabang Waiwerang, IGD Indra Hari Prabowo, kepada wartawan menjelaskan kedua tersangka yakni YPG yang bertindak sebagai Direktur Perusahaan Penyedia Jasa dan YMG sebagai pelaksana teknis lapangan. Dari dua alat bukti baik secara objektif dan subjektif, kedua tersangka langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan lanjut kemarin. Tersangka ditahan oleh pihak penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur atas perbuatan tersangka dalam program kegiatan pengadaan sistem internet desa yang tersebar pada 44 desa dengan total anggaran 1,4 miliar rupiah dengan estimasi kerugian mencapai 653 juta rupiah dengan alokasi anggaran variatif pada kisaran 35 hingga 45 juta rupiah per desa. Diduga ada sejumlah kerugian sebesar 653.697.215 rupiah. Terhadap kedua tersangka ini kami lakukan penahanan sejak hari ini sampai dengan tanggal 6 Agustus. Kami rasa kami sudah memenuhi syarat objektif maupun subjektif untuk penahanannya. Untuk penetapan tersangka pun juga kami sudah memiliki dua alat bukti yang cukup, sehingga hari ini kita lakukan penetapan tersangka dan langsung kedua tersangka kami langsung tahan. IGD Indra Hari Prabowo pun memastikan kedua tersangka ditahan selama 20 hari. Sementara dalam pengembangan dan pendalaman ke depan tidak menutup kemungkinan potensi penetapan tersangka baru. Kedua tersangka dijerat pasal Primair 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya, kita ke Kabupaten Timur Tengah Utara, Saudara. Aksi demo mendesak pembatalan pelantikan di kepala desa terpilih digelar aktivis mahasiswa dan sejumlah masyarakat di gedung kantor Bupati Timur Tengah Utara. Aksi sempat memanas dan terjadi saling dorong antar petugas dengan massa aksi yang memaksa masuk ke halaman kantor Bupati. Massa aksi dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia atau PMKRI dan sejumlah warga sempat terlibat adu dorong dengan petugas kepolisian dan Satpol PP di depan gerbang pintu masuk ke kantor Bupati Timur Tengah Utara. Situasi nyaris memanas saat aktivis PMKRI Keva Menanu bersama sejumlah warga dari Desa Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, dan Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, menggelar demonstrasi Senin kemarin, menuntut kegiatan pelantikan kades terpilih yang telah dilakukan Bupati TTU dibatalkan. Aksi demo ini digelar sebagai bentuk penolakan atas pelantikan dua kades terpilih hasil pilkades serentak yaitu Desa Tuatpah dan Ponu karena dianggap penyelesaian persoalan sengketa pilkades belum selesai. Itu karena harus tujuannya untuk menyelesaikan persoalan sengketa pilkades dari 4 desa. Kenapa sengketa ini belum diselesaikan? Pak Bupati ambil tindakan untuk pelantikan hari ini. Makanya masyarakat itu yang masyarakat hari ini datang untuk menuntut keadilan. Itu saja, kami tidak datang untuk buat anarki. Di sisi lain, pihak aktivis mahasiswa dari PMKRI Cabang Keva Menanu yang memimpin aksi demo menilai Bupati TTU telah mengangkai keputusan yang dibuatnya, yaitu peraturan Bupati terkait pilkades, di mana seharusnya pelantikan kades terpilih yaitu Desa Ponu dan Desa Tautpah belum dapat dilakukan karena penyelesaian di tingkat Pokja penyelesaian sengketa belum selesai.
Itu kan bangsa itu apa? Sehingga hari ini Bupati berani mengambil keputusan nanti desa yang bersengketa ini, yang membuat kami merasa ini tidak masuk akal atau Bupati membenarkan hal yang salah. Itu adalah yang pertama. Jelas-jelas terlampir dalam berita acara dari yang pertama dari desa Non bahwa 2 orang itu bukan dari luar dan Pak itu sebenarnya cuma 2 suara. Nah kalau sudah dilampirkan dalam berita acara kalau itu orang dari luar, artinya ini penyelesaiannya masalahnya belum kelar. Sehingga kami minta keadilan soal hal ini. Sementara itu ditemui di sela-sela dialog dengan masa aksi Kasat Pol PP TTU, Augusto Solokana menegaskan, pemerintah menghargai aspirasi dari pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan pelantikan ini. Ada ruang upaya hukum yang dapat ditempuh pihak yang tidak puas, yaitu melakukan gugatan. Sudah final. Terakhir itu pelantikan sehingga pelayanan pemerintah, pembangunan pelayanan khususnya ke masyarakat bisa berjalan. Sehingga kalau misalnya ada ruang yang tidak puas, hanya cara satu-satunya itu adalah menyiapkan bukti dibawa kepada proses. Itu saja. Walau sempat memanas terjadi saling dorong, keinginan massa aksi untuk bertemu dan menyampaikan sikap dan tuntutannya kepada Bupati terkabul. Informasi yang diperoleh TVRI difasilitasi pihak kepolisian dan Satpol PP jelang sore hari usai pelantikan Kades terpilih, massa yang ada diperkenankan beraudiens dengan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Martin Praso, TVRI NTT. Pemirsa, sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat atau LPPDM melakukan aksi di depan kantor Bank NTT Cabang Ruteng. Perayaan ulang tahun Bank NTT Cabang Ruteng Kabupaten Manggarai diwarnai aksi demonstrasi. Sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat atau LPPDM melakukan aksi terkait temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 50 miliar rupiah di bank tersebut. Mereka mendesak Kejati Nusa Tenggara Timur melalui Kejaksaan Negeri Manggarai untuk segera menindaklanjuti temuan BPKP tersebut. Temuan BPKP tersebut dari hasil audit pembelian medium term note atau MTN dari PT SNP Finance. Aksi yang dipimpin oleh Marcel Ahang tersebut juga mendesak agar Bank NTT segera mengganti semua jabatan fungsional dari tingkat pusat hingga kabupaten termasuk Kabupaten Manggarai untuk menyelamatkan keuangan masyarakat yang menabung di Bank NTT yang dinilainya saat ini kurang sehat. Di mana kondisi laba menurun di kuartal pertama, yakni pada bulan April tahun 2023, perolehan keuntungan Bank NTT semakin berkurang dari tahun sebelumnya. Kepala Bank NTT Cabang Ruteng, Romi Rajalangu, ketika diminta keterangan menyampaikan hal tersebut bukan bagian dari wewenangnya untuk menanggapi tuntutan aksi. Setelah melakukan aksi di depan Bank NTT, peserta berlanjut aksi di depan kantor Kejaksaan Negeri Manggarai, namun tidak berlangsung lama. Peserta langsung memberikan pernyataan sikapnya ke perwakilan Kejaksaan. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Saudara, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan bagi Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Belakang. Ya. Jadi langsung ditendang gitu. Iya. Ya kalau contohkan dulu. Iya, oke. Langsung diajari sama pelatihnya ya, Kari. Mensana Incorporisano. Halo Sobat Sporty,
Terus saksikan Sporty setiap Sabtu pukul 15.00 hanya di TVRI NTT, Katongpung TV. Di Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musisi muda bertalenta. Chart lagu terhits. Dia kenal ini. Iya. Aduh, ini terkenal sekali di Kota Kupang ya. Tapi nggak kalah. Pantengin terus Musik Orang Muda. Setiap Jumat pukul 11. Hanya di TVRI NTT. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu. Ilmu wartawan itu adalah mempermudah kehidupan kita, sedangkan agama untuk menuntun kehidupan kita. Om Swastiastu. Saksikan Mimbar Agama Hindu setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Mimbar Agama Buddha. Selamat sore, Sotihotu Namo Buddhaya. Pikiran adalah pembentuk. Apabila seseorang memiliki pikiran yang disertai dengan cinta kasih, maka kebahagiaan akan mengikuti kehidupan keluarga kita supaya keluarga kita ini menjadi keluarga yang utuh. Setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Setiap hari Senin sampai dengan Rabu jam 4 sore hanya di TVRI NTT. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Korban tindak pidana penjualan orang atau TPPO berkomitmen membangun usaha untuk meningkatkan ekonomi keluarganya sehingga tidak lagi berpikir untuk bekerja ke luar negeri. Peduli dengan 22 korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO asal Nusa Tenggara Timur, Kementerian Sosial melakukan upaya pemberdayaan melalui program pemberdayaan sesuai dengan potensi yang dimiliki sendiri di masing-masing daerah. Wahyu Ningtyas, salah seorang korban TPPO asal Malaka, mengatakan, belajar dari pengalaman pahit yang dialami bersama suami, ia bersama suami dan teman-teman yang lain berkomitmen untuk tidak lagi mencari pekerjaan ke luar negeri. Melalui program pemberdayaan, mereka membangun kios sembako dan melanjutkan bisnis keluarga di Kabupaten Malaka. Ya, Ma, ya. Jangan pernah berpikir lagi untuk ini ya. Untuk Ibu Menteri dan jajarannya saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah membantu saya dan kawan-kawan untuk bisa membuka usaha atau bertani, memberi bantuan untuk pertanian dan untuk membuka kios sembako untuk masa depannya, dan mungkin kami, untuk saya pribadi, saya tidak akan kembali lagi dan untuk meneruskan kehidupan yang akan datang. Ya, kalau untuk suami saya komitmennya sama dengan saya, dan mungkin ya kedepannya untuk bertani saja, meneruskan usaha orang tua. Usaha di kampung? Ya, di kampung. Usahanya apa? Bisnis itu pisang dikirim ke Atambua. Diharapkan usaha yang akan dibangun dapat memberikan peningkatan ekonomi keluarga, terutama untuk pembiayaan sekolah anak yang saat ini bersama orang tua di kampung. Ia juga berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah merubah paradigmanya bersama para korban TPPO yang lain
untuk membangun usaha di kampung masing-masing. Dari Kabupaten Kupang, Chris Poto, TVRI NTT. Kita beralih ke Kabupaten ND, pemirsa. Pengurusan surat keterangan catatan kepolisian di Polres ND meningkat drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan aktivitas masyarakat kembali normal pasca pandemi COVID-19. Kasat Intelkam Polres ND, Ibtu Agustinus Sutirai, mengatakan pengurusan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK per semester 1 tahun ini mencapai 4.478 lembar. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 2.000 sampai 3.000 lembar per semester 1. Peningkatan pengurusan surat keterangan catatan kepolisian ini pasca aktivitas masyarakat kembali normal dan juga memasuki tahun politik, sehingga banyak masyarakat yang membutuhkan SKCK. Saat ini pengurusan SKCK per hari mencapai 100 sampai 200 orang. Untuk 6 bulan terakhir, untuk 2022 itu yang kami terbitkan itu dari Januari sampai Desember ya, sampai dari Januari sampai Desember 2022 itu sebanyak 6.760 lembar SKCK. Sedangkan untuk 2023 per Januari sampai dengan Juni sekarang, Juli ya, awal Juli ini sudah 4.678 yang diterbitkan. Untuk diketahui berdasarkan data yang diperoleh di tahun 2022 dari bulan Januari hingga Desember pengurusan SKCK sebanyak 6.760 lembar. Sedangkan di tahun 2023 ini per 6 bulan sudah mencapai 4.478 lembar. Pengurusan SKCK ini dikenai biaya pendapatan negara bukan pajak sebesar Rp30.000. Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT. Saudara, dana desa yang saat ini 1 miliar bagi pemerintah desa Oesena belum juga cukup, sehingga perlu dinaikkan agar bisa mempercepat pembangunan di desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dikucurkan bagi desa. Setiap tahun dana desa yang dikucurkan sebesar 1 miliar rupiah. Pemerintah desa biasanya memanfaatkan dana desa untuk 3 bidang, yakni bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan pemasyarakatan. Bagi pemerintah desa yang betul-betul memanfaatkan dana desa ini secara baik, merasa jumlah dana desa yang saat ini diterima belum cukup. Seperti halnya pemerintah desa Oesena, merasa dana desa yang saat ini sebesar 1 miliar rupiah belum juga cukup sehingga perlu dinaikkan agar bisa mempercepat pembangunan di desa. Kepala Desa Oesena Nelson Boymau mengatakan, sebagai kepala desa sangat puas dengan semua program pemerintah pusat melalui dana desa. Tetapi jika dimungkinkan dana desa perlu dinaikkan menjadi 3 miliar rupiah. Dan hal ini telah menjadi wacana yang telah diusulkan ke Kementerian Desa. Jika dana desa 3 miliar, maka 1,5 miliar untuk pembangunan fisik seperti pembangunan jalan tani, saluran irigasi, dan beberapa pembangunan fisik lainnya. Sementara 500 juta dana desa yang tersisa bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan. 1 miliar untuk pembangunan pariwisata. Tujuannya agar ke depan desa secara anggaran bisa menjadi mandiri. Saya sangat senang sekali dengan program pemerintah pusat dengan dana desa ini. Saya tetap berharap untuk kalau bisa ke depan dana desa ini bisa dikembangkan, karena memang kalau kita melihat sekarang ini untuk 1 miliar belum bisa secepat mungkin kita membangun desa. Jadi kami berharap untuk kalau bisa dana desa ini ditambah lagi. Karena saya sempat berpikir kalau contohnya 1 tahun kalau 3 miliar, kita 1 tahun itu 1,5 miliar untuk fisik, entah jalan, entah saluran, jalan tani, saluran, itu 1,5 miliar saya rasa cukup. Terus yang 1 miliar lagi kita fungsikan untuk pembangunan wisata. Karena memang
Kalau seandainya sewaktu-waktu kalau dana desa hilang, kita sudah punya PAD lewat wisata desa yang ada itu. Diharapkan pemerintah melalui Kementerian Desa bisa merealisasikan wacana peningkatan dana desa menjadi 3 miliar rupiah. Dari Kabupaten Kupang, Chris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, pertumbuhan ekonomi di daerah salah satunya ditentukan juga dengan keberadaan usaha kecil dan menengah yang merupakan garda terdepan dalam upaya perbaikan dan peningkatan pendapatan masyarakat yang berdampak terhadap pendapatan daerah sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru demi pengentasan kemiskinan. Kabupaten Ngada memiliki potensi kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan untuk industri rumah tangga. Di antaranya adalah pangan lokal untuk usaha kuliner maupun potensi alam yang bisa diolah menjadi kerajinan tangan yang banyak diminati oleh konsumen baik lokal maupun mancanegara. Keunikan hasil pengolahan industri rumah tangga berbentuk anyaman dan ukiran serta souvenir berbasis kearifan lokal memiliki nilai historis dan seni yang unik sehingga diminati oleh wisatawan dengan harga jual yang tinggi, sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat yang bergelut dalam dunia usaha kecil dan menengah. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ngada, Paskaliswae Bale, menjelaskan perhatian pemerintah baik pusat dan provinsi serta daerah sangat dibutuhkan dengan memberikan dana bantuan usaha bagi usahawan kecil agar dapat mengembangkan usaha dengan skala yang lebih besar dan membantu pemasaran hasil produksi keluar daerah. Kondisi UKM Kabupaten Ngada, kita bersyukur bahwa ada pelaku UKM secara mandiri memberikan pelayanan terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Ngada. Yang terdata di Dinas Koperasi dan UKM ini ada 10.342 UKM. Itu dengan jenisnya bervariasi, ada jasa, kemudian juga ada perhotelan dan semuanya. Ya, itu yang kami lakukan pendataan. Terhadap para pelaku UKM juga kita lakukan kegiatan pembinaan pendampingan melalui bimbingan teknis, ya, bimbingan teknis terhadap usaha, jalannya usaha, manajemen. Kemudian dengan berbagai hal yang kita lakukan melalui bantuan. Kondisi kebangkitan ekonomi di daerah melalui UKM belum berjalan maksimal karena masih kecilnya dana bantuan pemerintah. Kondisi ini membuat pelaku UMKM sulit mengembangkan usaha untuk lebih maju dengan meningkatkan produksi pengolahan dan belum tersedianya ruang pemasaran yang luas agar pertumbuhan ekonomi baru bisa terwujud secara baik. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan kadernya, Himpunan Mahasiswa Islam Kota Kupang menyelenggarakan training raya tingkat nasional tahun 2022-2023. Untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan kadernya, Himpunan Mahasiswa Islam Kota Kupang menyelenggarakan training raya tingkat nasional tahun 2022-2023. Menurut Sekretaris Umum HMI Kupang, Ruslan Syaban, kegiatan pelatihan yang bertempat di Asrama Haji Kota Kupang ini berlangsung selama hampir 1 minggu. Dengan jumlah peserta berjumlah 49 orang dari Bengkulu, Samarinda, Makassar, dan Goa Raya, serta dari Nusa Tenggara Timur. Menurutnya pelatihan ini tidak hanya terbatas kali ini saja, namun juga ada tindakan berkelanjutan sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dari program ini. Rangkaian kegiatan itu di mana trainingnya itu ada 3 rangkaian kegiatannya. Yang pertama latihan kader 2 intermediate training, yang kedua latihan khusus kohati, dan yang terakhir yaitu senior course, itu latihan bagaimana menyiapkan instruktur-instruktur untuk melanjutkan estafet training. Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan Alrido Putranto mengatakan, persiapan telah dilakukan sejak beberapa bulan sebelumnya demi kelancaran acara. Kendala yang dihadapi yaitu kolaborasi personil mampu diatasi dengan baik.
Untuk kolaborasinya kami kemarin itu berkolaborasi dengan KPU, Komisi Pemilihan Umum, dan juga Bawaslu untuk mereka membawa materi. Kemudian juga kami berkolaborasi dengan HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Kemudian juga kami berkolaborasi juga dengan beberapa instansi seperti wali kota, kemudian gubernur, kemudian Polda dan Danrem seperti itu. Agung Pras, Kristodapo, TVRI NTT. Pemirsa, sukses mengungkap praktik-praktik tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Kabupaten Manggarai Timur, Satreskrim Polres Manggarai Timur raih penghargaan. Jajaran Satuan Reskrim Polres Manggarai Timur berhasil mengungkap praktik-praktik tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, sekaligus menangkap sejumlah pelakunya di wilayah kerjanya belum lama ini. Aksi ini memberikan hasil yang sangat membanggakan. Diketahui sebelumnya Satuan Reskrim Polres Manggarai Timur di tahun 2023 berhasil menangani 3 kasus TPPO di Kabupaten Manggarai Timur. Karena prestasi dalam menyelesaikan kasus TPPO di Kabupaten Manggarai Timur, Satuan Polres Manggarai Timur yang dipimpin Jeffrey Silaban itu mendapatkan piagam penghargaan dari Kapolres Manggarai Timur. Penghargaan itu diberikan merupakan bentuk apresiasi kepada jajarannya yang telah merespon cepat kasus TPPO di Kabupaten Manggarai Timur. Kasat Reskrim Polres Manggarai Timur, Ibtu Jeffrey Silaban kepada TVRI mengatakan bahwa prestasi yang telah dicapai sama sekali tidak terlepas dari sinergitas dalam menjalankan tugas dari berbagai stakeholder, bahkan unsur masyarakat. Setelah diperolehnya penghargaan itu, kata Ibtu Jeffrey, dirinya bersama jajarannya tetap melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Tidak hanya dalam hal pengawasan kasus-kasus praktik TPPO, tapi juga komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Selama tahun 2023 ini, Polres Manggarai Timur, khususnya Satuan Reskrim, telah melakukan 3 kasus penyelidikan kasus TPPO, yang mana 1 sudah naik ke tahap penyidikan, yang 2 masih dalam tahap penyelidikan, dan dalam kurun waktu selama 6 bulan kita menangani 3 kasus TPPO. Terus yang kedua, kami sempat dari Satuan Reskrim sendiri sempat menerima penghargaan dari Bapak Kapolres Manggarai Timur atas dedikasi yang kami lakukan atau pengungkapan TPPO sendiri pada saat Indonesia dinyatakan darurat TPPO. Dari Kabupaten Manggarai Timur, Paulus Tengko, TVRI NTT. Komisi Informasi menggelar Anugerah Keterbukaan Informasi Publik. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan bagi Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pagi-pagi minum kopi. Cakep. Beta sonde bikin pantun le. Ini Rumpu Rampe, acara yang katong tunggu tiap pagi. Santai bareng UMKM, katong bakal tawa bareng di Rumpu Rampe. Setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI NTT, Katongbung TV. Belakang. Jadi langsung ditendang gitu. Iya. Ya kalau contohkan dulu. Iya, oke. Langsung diajari sama pelatihnya ya, Kari. Mensana Incorpore Sano. Halo Sobat Sporty, terus saksikan Sporty setiap Sabtu pukul 15.00 hanya di TVRI NTT, Katongbung TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Ya, kita ke informasi selanjutnya, Saudara.
Komisi Informasi Provinsi NTT menggelar Anugerah Keterbukaan Informasi bagi Badan Pelayanan Publik Lingkup Provinsi NTT. Anugerah ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana badan publik mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur mengadakan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang ketiga se-Nusa Tenggara Timur tahun 2023 bagi Badan Pelayanan Lingkup Provinsi, daerah dan vertikal yang telah melakukan pelayanan informasi bagi masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana badan publik mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan suatu kebijakan. Dari 190 badan publik di NTT, terdapat 107 badan publik yang berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan sebanyak 96 badan publik mendapatkan penghargaan yang terbagi dalam 3 kategori, yakni 56 masuk kategori informatif, 18 masuk kategori menuju informatif, dan 22 masuk kategori cukup informatif. Adapun indikator penilaian yang digunakan yakni pertama, berkaitan dengan pengembangan website yang ada di masing-masing badan pelayanan publik. Kedua, berkaitan dengan pelayanan informatif. Ketiga, penyedia data informasi, dan terakhir pengumuman keterbukaan informasi publik. Menurut Komisioner Komisi Informasi Provinsi NTT, Marianti Adu mengatakan, Komisi Informasi menemukan fakta bahwa pada tahun 2023 terdapat kategori lembaga swadaya masyarakat dan badan usaha milik negara yang tidak berpartisipasi, namun dari data tahun 2022 menunjukkan peningkatan badan publik yang informatif dan menuju informatif. Kami sangat-sangat berharap bahwa melalui kegiatan penganugerahan ini benar-benar memberikan motivasi kepada badan-badan publik khususnya yang berada di lingkup pemerintah Provinsi NTT, perangkat-perangkat daerah. Karena yang kami ikuti ada perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh setiap perangkat daerah. Nah, tahun ini kan masih ada 6 badan publik yang belum berpartisipasi. Mudah-mudahan tahun 2024 ini bisa diikuti oleh yang 6 ini. Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum NTT, Thomas Dohu, menyampaikan, dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan sebagai penyelenggara pemilu, KPU sangat terbuka sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu, yaitu terbuka dalam penyelesaian data dan informasi terkait seluruh hasil pekerjaan yang berkaitan dengan pemilu, baik itu tahapan dan hasil pemilu lainnya. Kami sudah memiliki PPID, pejabat pengelola informasi, data, dan itu diselenggarakan atau dikelola sangat efektif. Kami terima kasih kepada 22 kabupaten kota yang terbuka juga menyampaikan informasi. Yang kategori cukup dan menuju dan mempertahankan bagi yang kategori informatif. Dari Kota Kupang, Kristo Dapo, TVRI NTT. Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasinya berikutnya, pemirsa, dari Kabupaten Ngada. Perlindungan kesehatan bagi masyarakat sangat penting, khususnya masyarakat dengan ekonomi lemah, agar bisa hidup sehat dan terbantu saat melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan dengan menjadi anggota aktif BPJS Kesehatan, sehingga tidak memberatkan secara ekonomi dan dapat pulih dari sakit yang dialami dengan baik. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab menyelenggarakan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia, serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan wajib menjamin kesehatan secara baik bagi anggota aktif dan dimanapun dan kapanpun masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan.
Dalam kegiatan public expose laporan kinerja BPJS Kesehatan tahun 2022 dengan tema keuangan sehat mutu pelayanan melaju pesat, BPJS Kesehatan merupakan lembaga yang telah mendapatkan penghargaan secara berturut-turut untuk kategori pengelolaan transparansi keuangan, serta selalu berpredikat baik dari berbagai lembaga audit keuangan baik milik pemerintah maupun swasta. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Ngada, Karnolero, menjelaskan pelayanan BPJS bagi masyarakat kini lebih mudah. Hanya bermodalkan KTP dapat mengakses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang ada, asalkan telah terdaftar secara resmi dan aktif dalam menjalankan kewajiban sebagai anggota untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik. Ada dua hal. Yang pertama, fokus utama kami di tahun 2023 ini terkait dengan peningkatan kualitas mutu layanan, di mana ada beberapa hal yang menjadi komitmen kami bersama fasilitas kesehatan, baik fasilitas kesehatan tingkat dasar, puskesmas, klinik atau dokter keluarga, dan juga fasilitas kesehatan tingkat lanjut dalam hal ini rumah sakit. Jadi cukup menunjukkan KTP sudah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Tentunya dipastikan bahwa sudah terdaftar dan pesertanya aktif. Masyarakat Kabupaten Ngada dengan jumlah masyarakat sebanyak 169.417 jiwa, baru 83% yang terdaftar sebagai anggota BPJS dan masih membutuhkan peran pemerintah untuk bisa membantu masyarakat lainnya agar dapat menjadi anggota aktif BPJS dengan pembiayaan dari pemerintah daerah. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Kajari TTS melaksanakan kegiatan bakti sosial peringati HUT Adiaksa ke-63 dan Ikatan Adiaksa Dharma Karini ke-23 di Panti Asuhan Pondok Karya Soe. Kajari Timur Tengah Selatan Sumantri menjelaskan bahwa dalam rangka memperingati hari ulang tahun Adiaksa ke-63 dan Ikatan Adiaksa Dharma Karini ke-23 tahun 2023, pihaknya menggelar berbagai kegiatan. Salah satu kegiatan tersebut yakni kegiatan bakti sosial berbagi kasih berupa sembako dan uang kepada anak-anak di Panti Asuhan Pondok Karya Soe. Dalam proses penyerahan, pihaknya tidak dapat membendung kesedihan melihat kondisi anak-anak yatim piatu yang tidak memiliki orang tua. Ia mengatakan pihaknya mungkin tidak dapat berbuat lebih banyak, namun berupaya memberi apa yang dalam rangka menyambut Hari Bakti. Di Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musisi muda bertalenta. Chart lagu terhits. Dia kenal ini, aduh, terkenal sekali di Kota Kupang ya. Tapi nggak kalah. Pantengin terus Musik Orang Muda. Setiap Jumat pukul 11. Hanya di TVRI NTT. Ya, Saudara, mohon maaf atas gangguan yang terjadi. Kita kembali ke informasi seputar bakti sosial HUT Adiaksa ke-63. Saudara, Kajari TTS melaksanakan kegiatan bakti sosial peringati HUT Adiaksa ke-63 dan Ikatan Adiaksa Dharma Karini ke-23 di Panti Asuhan Pondok Karya Soe.
Kajari Timur Tengah Selatan Sumantri menjelaskan bahwa dalam rangka memperingati hari ulang tahun Adiaksa ke-63 dan Ikatan Adiaksa Dharma Karini ke-23 tahun 2023, pihaknya menggelar berbagai kegiatan. Salah satu kegiatan tersebut yakni kegiatan sosial berbagi kasih berupa sembako dan uang kepada anak-anak di Panti Asuhan Pondok Karya Soe. Dalam proses penyerahan, pihaknya tidak dapat membendung kesedihan melihat kondisi anak-anak yatim piatu yang tidak memiliki orang tua. Ia mengatakan pihaknya mungkin tidak dapat berbuat lebih banyak, namun berupaya memberi dari apa yang dimiliki. Ia berharap agar apa yang diberikan dapat meringankan beban anak-anak tersebut dan dapat menikmati dengan sukacita. Dalam rangka menyambut Hari Bakti Adiaksa ke-63 dan ulang tahun Adiaksa Dharma Karini ke-23. Dan ini merupakan hal rutin yang sudah lalu dilakukan oleh warga Adiaksa di seluruh Indonesia. Dan kami melakukan ini kedua, pertama dari Yayasan Muslim dan berikutnya adalah Yayasan sini. Dan kami semua ini adalah keluarga kami. Kami dan benak ini keluarga kami, karena ini anak-anak kami, ya mungkinan insya Allah anak-anak ini akan jadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Pantauan TVRI di Panti Asuhan Pondok Karya Soe tampak Kajari TTS Sumantri menangis terseduh-seduh ketika dirinya disambut anak-anak panti asuhan dengan menyanyi satu lagu pujian dan saat dirinya menyerahkan bantuan kepada anak-anak panti asuhan Pondok Karya Soe. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Pemirsa, pemerintah Kota Kupang berkolaborasi dengan kantor Kementerian Agama Kota Kupang menggencarkan pelaksanaan Kampung Moderasi Beragama sebagai kunci toleransi dan kerukunan. Pemerintah Kota Kupang berkolaborasi dengan kantor Kementerian Agama Kota Kupang menggencarkan pelaksanaan Kampung Moderasi Beragama sebagai kunci toleransi dan kerukunan. Moderasi beragama yaitu konsep yang menekankan sikap saling menghormati dan bertoleransi di antara kelompok agama yang berbeda, merupakan kunci terciptanya keharmonisan umat beragama. Hal ini dapat terlihat dari 4 tanda perilaku moderat, yaitu cinta tanah air, bertoleransi tinggi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Menurut Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang, Yanuar Dali, pemerintah Kota Kupang sangat mengapresiasi dan mendukung kantor agama Kota Kupang dalam menciptakan kerukunan yang diharapkan dapat berjalan secara alami. Atas nama penjabat wali Kota Kupang, ini kita menyambut dengan gembira dan kami sungguh-sungguh berterima kasih memberikan apresiasi kepada Kementerian Agama dalam hal ini Pak Kakan dan seluruh jajarannya yang sudah menginisiasi dan sudah mau memfasilitasi pelaksanaan launching Kampung Moderasi Beragama di Kota Kupang ini. Kita harapkan semua kecamatan, 6 kecamatan di Kota Kupang, 51 kelurahan yang ada ini, semuanya harus ada ini. Betul sudah ada kerukunan selama ini, tetapi ini memperkuat komitmen kita. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kupang, JB Kleden, mengatakan tujuan kegiatan ini adalah untuk makin menggiatkan kerukunan beragama di Kota Kupang. Pihaknya juga mengapresiasi jajaran Pemkot Kupang yang telah mendukung penuh acara ini. Jadi ini sebetulnya juga merupakan penghargaan dari pemerintah melalui Kementerian Agama untuk ke Kota Kupang, bahwa kota ini memang betul-betul sudah menjadi kota yang moderat. Jadi launching ini sebetulnya implementasi dari program nasional yang sudah ada di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN itu moderasi beragama. Kupang, Agung Pras, Adi Mataratu, TVRI NTT. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Jernihnya air laut dan hamparan pasir putih yang memanjang hampir di seluruh pesisir Kota Kupang menjadi daya tarik dan potensi tersendiri bagi wisata bahari di Kota Kasih ini, tidak terkecuali Pantai Pasir Panjang. Jernihnya air laut dan hamparan pasir putih yang memanjang hampir di seluruh pesisir Kota Kupang
Menjadi daya tarik dan potensi tersendiri bagi wisata bahari di Kota Kasih ini tidak terkecuali di Pantai Pasir Panjang. Pantai yang terletak tak jauh dari pusat kota ini mulai menjadi primadona wisatawan penikmat keindahan bahari di Kota Kupang. Hal ini tak lepas dari masih alaminya ekosistem dan lingkungan pantai yang masih alami dan tidak banyak bangunan dan gedung bertingkat di sekitarnya. Di mana hal ini merupakan hal yang jarang ditemukan di Kota Kupang. Dengan hanya bermodalkan uang parkir, pengunjung dapat menikmati segarnya pantai dan indahnya matahari terbenam dengan ditemani secangkir minuman dan makanan yang dijajakan penjual di sekitar lokasi. Beta setiap hari datang sini untuk bermain bola dengan kita anak-anak kompleks dong. Kalau biasa di sini tuh kalau weekend Sabtu Minggu begitu pasti rame. Orang mungkin foto-foto, jalan-jalan. Kan di sini juga kalau cuaca bagus kan sunset bagus juga kan. Makanya orang foto-foto banyak di sini. Bayar atau tidak? Kalau di sini cuman bayar parkir, masuk cuman bayar parkir saja. Ya. Sementara itu Dina, seorang pedagang di Pantai Pasir Panjang mengatakan, seiring berjalannya waktu saat ini dagangan yang dijajakannya sudah mulai ramai dibeli pengunjung, terutama pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur. Sebelumnya para pengunjung membawa bekal makanan dari luar. Ia juga berharap pemerintah Kota Kupang memberikan perhatian dan siap mengelola aset wisata yang sangat berpotensi ini. Kedepannya biar lebih diperhatikan lagi kan, supaya ini bisa jadi aset Kota Kupang. Kedepannya bisa jangan ada pembangunan lagi di sini. Jadi karena di sini kan satu-satunya di Kota Kupang jalur yang terbuka ke pantai toh, jadi bisa ditata supaya lebih rapi, lebih. Iya. Pantai Pasir Panjang. Agung Pras, Kristo Dapo, TVRI NTT. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Dan keluarga besar TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur mengucapkan selamat Hari Raya Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah bagi seluruh saudara-saudari Muslim di mana saja berada. Dan pemirsa terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata, saya Giti Berkanis. Dan saya Revali Soai mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.